Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin menjelaskan dan mentutorialkan median dan analisis regresi linear menggunakan aplikasi SPSS. Sebelumnya, perkenalkan saya Fikri Raftanjani. Saya Rifki Hakim. Saya Yasin Ayatullah Hakim. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai median dan analisis regresi linear. Median adalah ukuran pemusatan data yang menunjukkan nilai tengah dari kumpulan data yang telah diurutkan. Nah, cara menghitung median yaitu urutkan data dari yang terkecil hingga terbesar. Nah, terus jika jumlah data ganjil, median adalah nilai yang tepat atau di tengah. Jika jumlah data genap, median adalah rata-rata dari dua nilai tengah. Nah, keunggulan median yaitu tidak terpengaruh oleh nilai ekstrim atau outlier, sehingga lebih stabil dibandingkan rata-rata dalam data yang memiliki distribusi tidak normal. Nah, di sini penjelasan dari analisis regresi linear. Jadi, analisis regresi linear adalah metode statistik untuk menentukan hubungan antara dua atau lebih variabel. Tujuannya yaitu untuk membuat model yang dapat digunakan untuk memprediksi nilai variabel dependen atau Y berdasarkan variabel independen atau X. Jenis regresi linear sederhana yaitu hanya melibatkan satu variabel independen dan satu variabel dependen. Nah, regresi linear berganda yaitu melibatkan lebih dari satu variabel independen. Nah, terus ada langkah-langkah analisis regresi linear sederhana. Yang pertama, membuat plot data, yaitu menggambarkan data pada grafik scatter untuk melihat pola hubungan. Yang kedua, menghitung koefisien regresi atau P dan intercept atau A. Membuat model regresi, yaitu masukkan nilai A dan B ke dalam persamaan regresi. Nah, yang terakhir itu ada evaluasi model menggunakan R2R, koefisien determinasi, untuk melihat seberapa baik model menjelaskan data. Kita sudah ambil data dari Kaggle dan sudah kita urutkan dan mempersingkat datanya dengan menjadi 20 data doang. Ini kita udah ambil dan mengubah dari Excel untuk diinput ke IPM-nya. Kita masukkan. Ya, ini datanya. Di sini ada data jam belajar dan tingkat stres. Kita akan melihat bagaimana jam belajar mempengaruhi tingkat stres seseorang. Lalu kita ingin mencari median dari nilai jam belajar ini. Ini adalah jam belajar 6,2 jam dan seterusnya. Ini tingkat stresnya. Jadi tingkat stres ada tiga tingkatan. Tingkat pertama rendah, tiga sedang, dua tinggi. Sekarang kita akan menganalisis eh, datanya. Ini ya, frekuensi. Kita kita dari awal analisis, deskriptif statistik, lalu ke frekuensi. Di sini kita masukkan datanya jam belajar, tingkat stres. Lalu kita akan mencari median di sini. Kita ke checklist median, lalu continue. Lalu kita bisa memakai chart, yaitu bar chart, untuk melihat statistik barnya. Continue. Langsung kita oke. Ya, di sini langsung kelihatan, langsung dapat mediannya. Di sini bisa dilihat jam belajar, nilainya yang valid ada 20, yang hilang tidak ada, yang berarti nilainya kehitung semua. Di sini tingkat stres juga sama, nilai validnya 20, tidak ada nilai yang hilang 0. Nah, mediannya sudah dapat, sudah dihitung, jadi 7,700 atau 7,7. Median dari tingkat stresnya adalah 2,00 atau 2. Nah, di sini ada frekuensi tabel dari jam belajar itu sendiri. Di sini ada nilai yang valid 5,9, 6,2, 6,9, 7,2, 7,6, 7,5, 7,8, 8,7, 9,0, 9,1, 9,6. Nah, di sini juga ada kolom frekuensinya. Di sini bisa kita lihat dengan nilainya totalnya ada 20 dan berarti itu valid. Terus persenannya juga benar.
Di sini juga ada valid persennya, ada 100 totalnya, dan ini kumulatif persennya. Di sini juga ada tabel frekuensi tingkat stresnya. Di sini ada nilai yang validnya, ada 1, 2, 3 dan mempunyai frekuensi yang terdapat 2 untuk nilai 1, frekuensi 9 untuk nilai 2 tingkat stres yang kedua yang sedang, frekuensi 9 untuk nilai 3 yang tinggi. Dengan frekuensi yang dengan total frekuensi 20. Berarti nilainya benar. Karena di sini yang kehitung valid itu adalah 20. Terus juga di sini ada persentasenya, persennya, lalu ada valid persennya, ada kumulatif persennya. Selanjutnya ada bar chartnya. Jadi kita bisa lihat jam belajar, bar chart jam belajar atau chart barnya. Di sini 5,9 jam terdapat satu frekuensi, 6,2 jam ada dua frekuensi, 6,9 ada tiga frekuensi, 7,2 ada ada frekuensi, 7,6 ada satu frekuensi, 7,8 ada satu frekuensi, 8,7 ada tiga frekuensi, 9,0 ada satu frekuensi, 9,1 ada empat frekuensinya, 9,6 ada satu frekuensinya. Di sini juga ada tingkat stres diagramnya. Dengan tingkat stres 1 dia terdapat 2, tingkat stres 2 ada 9, tingkat tingkat stres 3 ada 9, yang dimana totalnya adalah 20, sama seperti jam belajar. Baik, di sini saya akan menjelaskan Restart. bagaimana caranya menganalisis regresi linear dari data yang sebelumnya sudah dijelaskan oleh teman saya, yaitu data tingkat belajar, yang dimana terdapat kolom jam belajar dengan tingkat stresnya. Nah, di sini sedikit penjelasan tentang analisis regresi linear. Jadi, analisis regresi linear ini fungsinya untuk menunjukkan keterhubungan antar variabel independen dengan variabel dependen, yang dimana variabel independennya atau variabel X-nya yaitu jam belajarnya, kemudian untuk variabel dependennya atau nilai variabel Y-nya yaitu tingkat stresnya. Sini langsung saja untuk analisis regresi linear, caranya kita klik yang analyze, kemudian kita cari analisis regresi linear, regression ya, di bagian regression, kemudian linear. Kemudian untuk dependennya yaitu variabel Y-nya, untuk variabel dependen yaitu tingkat stresnya. Kemudian untuk variabel independennya jam belajar, ya ini yaitu variabel X-nya ya. Kita masukkan ke variabel independen. Setelah itu untuk melakukan gambar grafiknya juga bisa di sini, histogram. Kemudian kita continue. Setelah itu kita oke. Oke, di sini terdapat variabel yang dimasukkan, yang dimana variabel yang dimasukkan yaitu jam belajar dengan metodenya enter, yang artinya variabel jam belajar ini kita sudah memasukkannya, dan dependent variabelnya yaitu tingkat stres, kemudian semua variabel yang kita masukkan itu diterima atau di enter. Kemudian sini kita ada ringkasan modelnya, model dari prediksi analisis regresi linear. Yang pertama ada R. R ini artinya menunjukkan hubungan antar variabel independen dengan dependennya. Kemudian R square ini menunjukkan berapa besar variabel independen yang menjelaskan variabel dependennya. Nah, di sini ada A prediktor atau prediksinya dari jam belajar. Kemudian untuk variabel Y-nya yaitu tingkat stresnya. Kemudian untuk ANOVA ini yang pertama ada sum of square, yaitu regressionnya dengan nilai 7,529. Terus residual, yaitu 1021 dengan total 8.550. Dan untuk signifikan nilainya atau nilai signifikansinya, yaitu 0, kurang dari 0,001. Ya, kurang dari 001, 0,001. Yang artinya jika nilainya itu kurang dari 0,05 dalam nilai signifikan, maka model regresi ini signifikan, yang artinya menunjukkan adanya hubungan ya dari variabel independen dengan dependennya, yaitu hubungan dari jumlah jam belajar dengan tingkat stresnya itu saling berhubungan, saling keterkaitan. Kemudian untuk koefisiennya
yaitu untuk konstannya minus 1,870. Kemudian untuk jam belajarnya 0,537. Nah, di sini juga nilai signifikannya kurang dari 0,005 ya. Maaf, kurang dari 0,05 yang artinya sangat signifikan ya, saling terhubung ya, keterhubungan antar variabel yang jam belajar dengan tingkat stresnya. Kemudian ini ada residual statistik, nilai prediksinya minimumnya yaitu 1,30, maksimalnya yaitu 3,29, rata-ratanya 2,35, standar deviasinya 0,629, kemudian residualnya eh, minimalnya minus 0,461, maksimalnya 0,539, untuk rata-ratanya 0, standar deviasinya 0,232, kemudian minimal dari standar nilai prediksinya minus 1,668, maksimalnya 1,489, mean-nya 0, standar deviation-nya 1000, kemudian untuk standar residualnya minimalnya minus 1,935, maksimumnya 2,263, mean-nya 0, kemudian untuk standar deviation-nya itu 0,973. Berikut grafik histogramnya untuk keterhubungan dari variabel jumlah belajar dengan tingkat stres. Seperti ini tabel histogramnya. Baik, sekian penjelasan materi dan juga pengimplementasian aplikasi SPSS. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Billahi fisabilil haq wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.